Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Trijoko Raharjo, MPD, dan Bapak Imam SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Sosial serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Chandra Kirana selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 9 izin memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari Meira Dion Soraya dengan akhiran NIM 12, Iwa Pakungwati dengan akhiran NIM 26, serta saya sendiri Chandra Kirana dengan akhiran NIM 30, yang akan mempresentasikan materi tentang faktor yang mempengaruhi komunikasi sosial budaya. Untuk itu langsung saja saya ingin mempresentasikan materi ke kami. Bisa next slide. Komunikasi merupakan suatu hal yang kaitannya erat dengan masyarakat. Dalam komunikasi terjadi hubungan interaksi dan timbal balik antara individu dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan masyarakat. Membahas mengenai komunikasi tentu tidak ada habisnya karena komunikasi terjadi di kehidupan manusia, salah satunya mengenai tentang komunikasi sosial budaya. Komunikasi dalam sosial budaya tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan satu sama lain. Komunikasi antar budaya merupakan suatu proses bertukar informasi, gagasan, dan perasaan yang berada latar belakang budayanya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang merupakan jamak dari budi atau budi dan akal yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan untuk pemateri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya dalam lingkup sosial, manusia tidak dapat hidup secara sosial bila tidak ada komunikasi yang terjalin. Begitu juga dengan komunikasi antar budaya, efektif dapat dilihat dengan interaksi antar budaya yang terjadi. Konsep ini sekaligus menerangkan bahwa tujuan komunikasi antar budaya akan tercapai bila bentuk-bentuk hubungannya satu, komunikasi antar budaya dimulai dengan anggapan dasar bahwa ada perbedaan persepsi antara komunikator dengan komunikan. Dua, dalam komunikasi antar budaya terkadang isi dan relasi antar pribadi. Tiga, gaya personal mempengaruhi komunikasi antar pribadi. Empat, komunikasi antar budaya bertujuan mengurangi tingkat ketidakpastian. Lima, komunikasi berpusat pada kebudayaan. Enam, efektivitas antar budaya merupakan tujuan komunikasi antar budaya. Kemudian, antar budaya menggambarkan upaya yang sadar dari peserta komunikasi untuk mempengaruhi relasi antara komunikator dengan komunikan, menciptakan dan memperbarui seluruh manajemen komunikasi yang efektif, lahirnya semangat kesetiakawanan, persahabatan, hingga kepada keberhasilan pembagian teknologi dan mengurangi konflik. Kemudian, komunikasi antar budaya juga memiliki objek yang formal. Untuk selanjutnya yaitu satu, komunikasi antar budaya. Budaya dan komunikasi mempunyai hubungan yang sangat erat. Orang berkomunikasi sesuai dengan budaya yang dimiliki, kapan dan dengan siapa, berapa banyak hal yang dikomunikasikan sangat bergantung pada budaya dari orang-orang yang berinteraksi. Melalui pengaruh budayalah orang-orang belajar berkomunikasi. Perilaku mereka dapat mengandung makna sebab perilaku tersebut dipelajari dan diketahui, dan kemudian perilaku itu terikat oleh budaya. Kehidupan masyarakat dengan banyak individu-individu lain yang mempunyai kesamaan atau perbedaan latar belakang membuat manusia mengotakkan dirinya sehingga sering terjadi adanya penindasan ataupun kekerasan. Untuk selanjutnya yaitu perilaku komunikasi. Dalam proses komunikasi selalu ada yang namanya pengharapan atau expectation. Jika expectation menjadi lebih positif, maka ketidakpastian akan kecemasan dan berkurang atau rendah. Ini menurut pendapat Goody Kunz dan Guevero tahun 1990. Pengharapan kita mempunyai konsekuensi yang sangat besar
dengan komunikasi yang kita lakukan dengan orang lain. Misalkan saja ketika kita sudah mengenal seseorang dengan baik, maka kita akan cenderung memiliki harapan dalam posisi komunikasi kita. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan untuk Saudari Iwah Pakumwati. Saya persilakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang sudah diberikan. Selanjutnya yakni ada adaptasi. Next. Manusia adalah makhluk sosial budaya yang memperoleh perilakunya lewat belajar. Yang kita pelajari pada umumnya dipengaruhi oleh kekuatan sosial budaya. Dari semua aspek belajar manusia, komunikasi merupakan aspek yang terpenting dan paling dasar. Kita belajar banyak lewat respon-respon komunikasi terhadap rangsangan lingkungan. Kita harus menyandi dan menyandibalikan pesan-pesan sehingga pesan-pesan tersebut akan dikenali, diterima, dan direspon oleh individu-individu yang berinteraksi dengan kita. Next. Selanjutnya ada budaya. Kebudayaan adalah keseluruhan simbol, pemaknaan gambaran atau image, struktur aturan, kebiasaan, nilai, pemrosesan informasi, dan pengalihan pola-pola konvensi pikiran, perkataan, dan perbuatan atau tindakan yang dibagikan di antara para anggota suatu sistem sosial dan kelompok sosial dalam satu masyarakat. Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Secara formal, budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, hubungan ruang, konsep alam, semesta, objek-objek materi, dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang lain dari generasi ke generasi melalui usaha. Selanjutnya ada adaptasi budaya. Adaptasi antar budaya merupakan suatu proses panjang penyesuaian diri untuk memperoleh kenyamanan. Communication Theories Goodikun pada tahun 2022 memaparkan bahwa teori adaptasi budaya masuk ke dalam kelompok teori akomodasi dan adaptasi. Salah satu teori yang dikemukakan dalam paparan itu adalah teori adaptasi antar budaya dari Ellingsworth, Ania, dan tidak dapat dihindari di mana seseorang individu berusaha untuk mengetahui segala sesuatu tentang budaya dan lingkungannya yang baru sekaligus memahaminya. Next. Ya, mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya, Saudari Pakumwati. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami jelaskan dapat memberikan ilmu bagi teman-teman semua yang telah mendengarkan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.